Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Halo, selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di bulan Desember, di minggu ketiga. Sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran dari seorang raja. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami. Kami berdoa, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Bapa, ajar kami untuk supaya kami bisa mengerti. Ajar kami supaya Roh Kudus Tuhan yang akan menggerakkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik apa nih yang ulang tahun pada bulan Desember ini? Adakah biasanya kalau ada anggota keluarga kita atau adik-adik sendiri yang berulang tahun, apa yang diharapkan? Menyambut tambah umurnya ya. Paling tidak adik-adik memberi hadiah, atau paling tidak adik-adik memberi selamat ya kepada mereka yang berulang tahun. Nah, pagi ini kita akan belajar ada seorang raja yang sudah lahir bagi kita, dan kita menyambut kelahirannya dengan sukacita, bukan? Kita akan belajar bagaimana dalam Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12, bagaimana 3 orang Majus menyambut kelahiran sang raja, ya, yang mereka dengar nubuatannya dan mereka baca. Nah, kita tahu bahwa Alkitab tidak pernah menulis bahwa orang Majus itu ada 3 orang, tidak ya. Tetapi banyak tradisi kuno yang menyatakan bahwa itu 3 orang Majus, dan sampai saat ini pun juga dipakai di dalam sandiwara, di dalam drama Natal, ada 3 orang Majus. Sebenarnya tidak ada kepentingan orang Majus ini terhadap kelahiran sang raja, tetapi mereka tahu bahwa hal ini sudah dinubuatkan kedatangannya. Tandanya katanya adalah bintang terang yang akan mereka lihat dan akan menolong mereka untuk menuju bayi yang dilahirkan itu. Nah, orang Majus kemudian mengikuti bintang yang terang itu ya sebagai petunjuk perjalanan mereka menuju si
raja ini. Nah, adik-adik, di samping itu kita melihat di sini bahwa ada beberapa orang yang memang beberapa golongan yang tidak suka dengan kelahiran ini. Mereka terkejut bahwa ada orang yang dilahirkan dan akan memerintah Israel di Bethlehem di tanah Yudea. Ketika Herodes mendengarkan hal ini, Herodes tidak suka. Ya. Ketika imam-imam dan ahli Taurat mendengar hal ini, mereka juga tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena kalau ahli Taurat dan imam kepala itu menolak kelahiran Tuhan Yesus karena kelahiran sang raja ini, karena mereka memikirkan bahwa ada raja yang akan datang, yaitu Mesias secara politik, bukan Mesias yang kelahirannya begitu sederhana. Herodes Agung ini sebenarnya menolak juga kelahiran Tuhan Yesus, tetapi di hadapan 3 orang Majus ini Herodes seolah-olah menerima, tetapi sesungguhnya Herodes tidak suka akan hal itu. Oleh karena itu kita melihat, kita kesampingan Herodes dan juga ahli Taurat dan imam kepala, kita melihat bagaimana orang Majus ini datang dari timur menuju ke Yerusalem. Dan itu bukan perjalanan yang mudah adik-adik. Itu perjalanan yang sangat jauh, ditempuh mungkin saja berbulan-bulan. Dengan apa orang Majus ini datang? Yaitu dengan unta. Kita lihat ya bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana perjalanan orang Majus ini begitu panjang. Tidak begitu saja, tetapi mereka juga membawa hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Hadiah-hadiah yang sangat mahal dan diberikan oleh orang-orang Majus ini kepada raja yang lahir. Sekarang kita bertanya, kalau orang Majus saja yang menghargai nubuatan dan kemudian jauh-jauh datang untuk menyambut kelahiran sang raja, bagaimana dengan kita? Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu Pastor Alex akan menuturkan lebih banyak lagi. Oke, silakan Pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Matius 2 ayat 1-12. Tema yang akan kita renungkan adalah menyambut Yesus. Dari Mazmur 145 ayat 21, dan dari konteks nas ini dan Alkitab kita mengetahui bahwa seluruh ciptaan menyambut kelahiran Yesus dengan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan, termasuk malaikat Tuhan dan bala tentara surga, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Lukas 2 ayat 13, termasuk gembala-gembala di padang, sebagaimana disampaikan firman Tuhan di Lukas 2 ayat 20. Dalam renungan kita kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mempergunakan orang-orang Majus untuk menyambut kedatangan Yesus. Dari Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Para ahli Alkitab memperkirakan bahwa kedatangan orang-orang Majus ke Yesus adalah 2 tahun sesudah Yesus dilahirkan oleh Maria. Dari konteks nas ini dan Alkitab, kita melihat bagaimana bukanlah kapan waktunya, namun adakah waktu untuk bertemu dengan Yesus. Para ahli Alkitab menafsirkan orang-orang Majus ini sebagai orang-orang bijak. Ada yang menafsirkan sebagai ahli-ahli astrologi. Bahkan ada yang menafsirkan sebagai tukang sihir. Apapun juga penafsirannya, orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari konteks nas ini dan Alkitab, kita melihat bahwa Yesus adalah bagi semua orang. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Tuhan, tapi juga bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan atau bahkan tidak percaya pada Tuhan. Ahli-ahli Alkitab juga menafsirkan bahwa orang-orang Majus ini datang dari Persia, yaitu daerah di sebelah timur Yudea, tempat yang sangat jauh dari Bethlehem. Dari konteks nas ini dan dari konteks Alkitab, kita melihat bahwa orang-orang Majus ini datang dari tempat yang sangat jauh untuk bertemu dengan Yesus.
Dengan kata lain, jarak yang jauh bukanlah masalah bagi orang-orang Majus ini untuk bertemu Yesus. Dari Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan dengan konteks dari nas ini kita mengetahui bahwa orang-orang Majus itu mereka sudah melihat bintangnya. Namun pada suatu kesempatan mereka sempat kehilangan bintang itu. Itulah sebabnya mereka bertanya-tanya untuk mereka kembali menemukan bintang itu. Sebetulnya bukan bintang itu, tapi yang dicari adalah si raja itu, yaitu Yesus. Dari konteks nas ini dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa orang-orang Majus ini mencari, bertanya, bukan menunggu, mencari dan bertanya akan bintang itu, akan raja itu, akan Yesus, bukan menunggu. Mengapa orang-orang Majus ini mencari dan bertanya? Karena mereka mau menyembah si raja itu, mereka mau menyembah Yesus. Dari Matius 2 ayat 9 dan Matius 2 ayat 10, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Majus yang mencari, yang bertanya akan raja, akan Yesus itu. Yaitu Tuhan memberikan bintangnya lagi untuk dilihat oleh orang-orang Majus itu. Dan Tuhan memberikan sukacitanya kepada orang-orang Majus itu setelah mereka melihat bintang itu. Dari konteks nas ini dan konteks Alkitab, kita melihat bahwa Yesus memberi sukacita. Dari Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita melihat bagaimana Tuhan menghendaki anaknya Yesus untuk disembah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus itu, berlutut dengan wajah menyentuh tanah untuk menyembah Yesus, mempersembahkan persembahan kepada Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur, yang adalah persembahan-persembahan yang layak untuk seorang raja, yaitu persembahan-persembahan yang terbaik. Dari Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita melihat bagaimana setelah Tuhan mempertemukan orang-orang Majus itu dengan Yesus, Tuhan membuat orang-orang Majus itu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Orang-orang Majus itu tidak lagi mengikuti di dalam tanda kutip jalan lama mereka, yaitu jalan yang membawa mereka ke Herodes. Namun mereka melalui jalan lain, yaitu jalan baru, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dari konteks nas ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui orang-orang yang sudah dipertemukan oleh Tuhan dengan Yesus menghidupi kehidupan yang baru, menghidupi perspektif cara hidup yang baru, yaitu kehidupan cara hidup yang sesuai dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah renungan kita kali ini. Mari kita sekarang merenungkan apa saja yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh anak-anaknya setelah mereka membaca nas ini. Melalui nas yang berbicara banyak mengenai orang-orang Majus ini, Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, untuk mencari Yesus tanpa mengenal waktu. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap saat Tuhan menghendaki ciptaannya untuk mencari anaknya, yaitu Yesus. Termasuk Tuhan menghendaki
kita semua yang sudah kenal siapa Tuhan Yesus untuk selalu mencari Yesus di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan juga menegaskan di dalam nas ini bahwa Yesus adalah untuk mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus dan juga untuk mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yang banyak kali bertindak seperti orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Untuk mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, kemudian dipertemukan dengan Yesus oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dikatakanlah orang itu mengalami keselamatan. Untuk mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus, namun seringkali melakukan tindakan-tindakan seperti orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, artinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pada saat orang-orang ini disadarkan akan kesalahan mereka oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dikatakan bahwa orang-orang ini mengalami pengkudusan. Nas kita juga mengingatkan kepada kita semua, carilah Yesus tanpa mengenal tempat. Di rumah carilah Yesus, di tempat kerja carilah Yesus, di sekolah carilah Yesus, dimanapun Anda berada carilah Yesus dulu. Karena dengan mencari Yesus berarti Anda mencari kerajaan surga terlebih dahulu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 33. Nas kita kali ini juga mengingatkan kepada kita bahwa meskipun terkadang seakan-akan kita dalam tanda kutip kehilangan Yesus karena pergumulan hidup kita, karena dosa kita, namun tetaplah mencari Yesus. Saat kita kehilangan Yesus, bertanyalah baik kepada pendeta, kepada guru sekolah minggu, kepada kakak rohani, carilah bimbingan, carilah konseling. Juga pada saat kita di dalam tanda kutip kehilangan Yesus tadi, tetaplah terus menyembah Yesus. Apapun keadaan rohani kita, tetaplah terus mencari dan menyembah Yesus. Dan sebagaimana orang-orang Majus itu, pada saat kita menyembah Yesus, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan tetap memberikan kepada kita sukacita di dalam menyembah Yesus. Dan sembahlah Yesus dengan kusyuk, dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dan sepenuh akal budi kita, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 22 ayat 37. Sembahlah Yesus Tuhan kita dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik yang ada pada kita. Persembahkanlah diri kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, sebagaimana firman Tuhan menyampaikan di Roma 12 ayat 1. Diri yang hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah diri yang dipenuhi oleh Roh Tuhan yang hidup itu. Diri yang kudus yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah diri yang dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, diri yang melakukan perintah-perintah Tuhan, yang menjauhi larangan-larangan Tuhan. Diri yang berkenan kepada Allah adalah diri yang selalu memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus. Artinya, diri yang selalu menghidupi firman Tuhan. Nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki kita semua anak-anaknya untuk menjauhi keserupaan dengan dunia. Jika kita masih banyak kemiripannya dengan dunia, maka Tuhan menghendaki kita untuk berubah, untuk melihat hidup kita dengan cara melihat hidup yang baru, yaitu cara melihat hidup yang sudah dirubah oleh pembaruan budi setelah kita mempunyai hubungan pribadi, setelah kita datang memohon ampun dan bertobat kepada Yesus, sehingga dengan jelas kita dapat membedakan manakah kehidupan yang dikehendaki Tuhan dan mana kehidupan yang dimurkai Tuhan. Demikianlah antara lain yang dikehendaki oleh Tuhan kita kepada kita semua anak-anaknya setelah kita merenungkan nas firman Tuhan kali ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus membuat kita semua selalu berada di hadirat Yesus. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bagi kita-kita yang sudah mengenal Yesus, anak-anak Tuhan, berdoalah dan meminta Roh Kudus untuk selalu mengkuduskan kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Penerapan berikutnya adalah berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan kita semua untuk setiap hari membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan sebagaimana tertulis di Alkitab, sehingga kita tidak akan pernah seakan-akan di dalam tanda kutip kehilangan Yesus, sehingga kita akan selalu dapat menghidupi kehidupan dengan sudut pandang dan perilaku Tuhan Yesus. Saya mengimani kalau kita semua anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus menghidupi dan melakukan ayat-ayat yang barusan saja kita renungkan lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, cahaya bintang telah menuntun orang Majus ini bertemu dengan Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan sukacita dan melimpahi bayi Yesus itu dengan hadiah-hadiah. Ya, lalu bagaimana kita sekalian menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Tindakan nyata apa yang kita buktikan bahwa kita itu bersukacita dengan kelahiran Tuhan Yesus? Saya tidak mengajak adik-adik untuk memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus, tapi kita tunjukkan rasa kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan hidup benar di hadapan Dia, dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Itu merupakan hadiah yang istimewa yang harus kita berikan seumur hidup kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang untuk menerima semuanya itu, karena dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Ya, nah itu yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini ayat hafalannya dari Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka di sini pasti orang Majus. Orang Majus melihat bintang yang terang itu sangat bersukacita, ya. Dan saya juga percaya kelahiran daripada Tuhan Yesus membawa sukacita di hati kita. Ya, nah adik-adik, seperti biasa saya mengingatkan minggu depan adalah pelajaran terakhir. Adik-adik kalau mengumpulkan persembahan, silakan mengumpulkan, dan minggu depan kita akan memberikannya bersama-sama dan mentransfernya bersama-sama ke alamat ini. Ya, nah kalau adik-adik setiap minggu memberikannya, silakan ke alamat yang tadi adik-adik transfer. Nah adik-adik sekalian, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Adik-adik, selamat hari Natal, sukacita yang besar pasti adik-adik akan alami, seperti saya juga alami dengan kelahiran Sang Raja. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah lahir bagi kami beribu-ribu tahun yang lalu, dan kemudian Tuhan Yesus menebus dosa kami, mati di kayu salib. Hanya karena kasih Tuhan, Tuhan kemudian bangkit kembali dan kembali ke Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sungguh satu rangkaian peristiwa yang sangat sempurna, dan kami bersyukur Tuhan ketika kami percaya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan tempat bagi kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah hadiah yang kami berikan kepada Engkau adalah berupa kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Terima kasih untuk pelajaran pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Sampai berjumpa minggu depan.